Asia Timur dengan segala dinamikanya adalah panggung yang menarik untuk mengamati bagaimana public relation dijalankan. Landscape budaya, politik, dan ekonominya yang khas membentuk cara perusahaan berkomunikasi. Dan siapa yang lebih tepat untuk menjadi contoh selain Samsung, sebuah raksasa teknologi yang tidak hanya mendunia, tetapi juga berakar kuat di Korea Selatan. Selanjutnya, mari kita pelajari lebih dalam. Pada 1938, Lee Byung-chul mendirikan perusahaan dengan modal 30.000 won yang diberi nama Samsung yang artinya 3 bintang. Samsung awalnya berdiri sebagai perusahaan pengekspor buah, sayuran, hingga makanan laut yang dikeringkan. Nah, berikut timeline perjalanan dari Samsung. Mulai dari 1938, 1948, 1950, 1951, 1970, 1977, 1987, 1988, hingga 1992. Samsung sendiri menerapkan berbagai teknik dan strategi pemasaran hingga menjadi sebesar sekarang. Di antaranya adalah berdasarkan laporan keuangan Samsung pada 2022 memiliki pendapatan sebesar 241,60 miliar US dollar. Pendapatan ini naik 0,37% dari tahun sebelumnya. Pertama, di mana kawasan ini yang mencakup negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang, Tiongkok, dan Taiwan memiliki ciri khasnya sendiri dalam arena public relation. Berbeda dengan banyak budaya barat yang menekankan individualisme, masyarakat di Asia Timur cenderung menjunjung tinggi kolektivisme, harmoni kelompok, dan konsep menjaga muka atau face saving. Ini berarti setiap strategi PR harus dirancang dengan sangat hati-hati untuk mempertahankan citra publik dan menghindari konflik yang dapat merusak reputasi. Selain itu, media massa di Asia Timur seringkali memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap opini publik, menjadikan hubungan media yang sangat kuat sebagai fondasi kesuksesan PR. Kita juga tidak bisa mengabaikan peran regulasi dan kebijakan pemerintah yang ketat di beberapa negara, yang menuntut kehati-hatian ekstra dari praktisi PR. Menariknya lagi, kawasan ini adalah salah satu yang paling cepat dalam mengadopsi teknologi. Hal ini menjadikan komunikasi digital dan media sosial sebagai instrumen PR yang tak tergantikan. Kedua, Samsung adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia, dengan beragam lini produk mulai dari ponsel pintar, televisi, hingga peralatan rumah tangga. Sebagai perusahaan multinasional yang berasal dari Korea Selatan, Samsung menghadapi serangkaian tantangan dan peluang PR yang unik. Meskipun telah menjadi pemain global, Samsung selalu membawa identitas Korea Selatan dalam setiap kampanye dan inovasinya. Hal ini bisa menjadi kekuatan yang membedakan, tetapi juga menimbulkan tantangan ketika beroperasi di negara-negara dengan budaya yang berbeda. Samsung juga dikenal dengan laju inovasi yang sangat cepat. Oleh karena itu, PR Samsung harus mampu mengkomunikasikan inovasi ini secara efektif dan mengelola ekspektasi publik. Dengan operasi di seluruh dunia, tantangan terbesar Samsung adalah bagaimana menyesuaikan strategi PR-nya dengan konteks lokal sambil tetap menjaga citra merek global yang konsisten. Samsung sangat cerdas dalam membangun citra merek melalui inovasi dan teknologi. Mereka secara konsisten memposisikan diri sebagai pemimpin dalam inovasi. Strategi PR mereka berfokus pada pemeran teknologi mutakhir dan kemampuan untuk menghadirkan pengalaman baru bagi konsumen. Setiap peluncuran produk flagship selalu diiringi dengan kampanye PR yang besar-besaran yang melibatkan media, influencer, dan acara yang berskala global, menciptakan gelombang buzz dan antisipasi di kalangan konsumen. Selain itu, Samsung aktif menjalin kemitraan strategis untuk menunjukkan kapabilitas teknologi yang terintegrasi.
Kemudian, mari kita lihat bagaimana Samsung melakukan pengelolaan krisis dan reputasi yang tanggap. Tidak ada perusahaan yang kebal terhadap krisis, dan Samsung pernah mengalaminya. Salah satunya yang paling terkenal adalah kasus baterai Galaxy Note 7 yang meledak. Cara Samsung menangani krisis ini menjadi studi kasus yang menarik. Mereka dengan cepat menunjukkan transparansi dan tanggung jawab dengan mengakui masalah, menarik semua unit, serta menawarkan penggantian atau pengembalian dana. Samsung juga terlibat dalam komunikasi proaktif, secara aktif memberitahu publik mengenai langkah-langkah perbaikan. Krisis ini menjadi pelajaran berharga bagi Samsung untuk meningkatkan kualitas kontrol produk mereka, sebuah komitmen yang kemudian mereka komunikasikan kepada publik. Selanjutnya adalah adaptasi budaya dan lokalisasi kampanye yang cerdas. Samsung menunjukkan pemahaman mendalam tentang pentingnya adaptasi budaya dalam strategi PR. Meskipun memiliki citra global, Samsung selalu menyesuaikan kampanye pemasarannya dengan preferensi lokal. Misalnya, iklan Korea Selatan mungkin lebih menekankan aspek kekeluargaan, sementara di negara lain mungkin lebih menonjolkan fitur individual. Di samping itu, Samsung sering terlibat dalam program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR di negara-negara tempat mereka beroperasi. Tidak hanya meningkatkan citra perusahaan, tetapi juga membangun hubungan yang kuat dengan komunitas lokal. Terakhir, Samsung sangat mahir dalam pemanfaatan media sosial dan komunikasi digital di era modern. Di era digital ini, Samsung sangat aktif di berbagai platform media sosial, baik secara global maupun lokal. Mereka memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi langsung dengan konsumen, menjawab pertanyaan, dan mengelola keluhan secara efisien. Samsung juga secara teratur memproduksi konten digital yang menarik seperti video ulasan produk, tutorial, ataupun kolaborasi dengan influencer teknologi. Lebih dari sekedar promosi, Samsung berhasil membangun komunitas online yang besar dan aktif di sekitar merek mereka. Sebagai penutup, kami dapat simpulkan bahwa praktik PR di Asia Timur sebagaimana dicontohkan oleh Samsung adalah perpaduan yang harmonis antara strategi global yang kuat dengan adaptasi lokal yang cermat. Samsung telah berhasil membangun dan mempertahankan citra merek yang positif melalui inovasi berkelanjutan, pengelolaan krisis yang efektif, lokalisasi kampanye yang cerdas, dan pemanfaatan maksimal komunikasi digital. Keberhasilan mereka menjadi bukti nyata bahwa memahami nuansa budaya dan sosial di kawasan Asia Timur adalah fondasi utama bagi setiap praktisi PR yang ingin meraih kesuksesan.